ta'ala wa adaman naf'a wa bibarakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wa ammal akhbaru ini pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nih saya nerjemahin. Indonesia tadi udah bahasa Jawanya ya. Adapun beberapa hadis yaitu faqauluhu, ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha, tatkala atau pada waktu gitu, mana yang lama ya enak juga. Pada waktu mengutus siapa Nabi Mu'adzan akan sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahasa tadi ngutusnya Nabi Mu'adz tadi ilal Yamani ke Yaman. La ayyah dia rupane kaul la ayyah dia. Jadi la ayyah dia secara jumlah menjadi badal dari faqaulu. La ayyah dia, sungguh. Adapun bahwa memberi hidayah atau menunjukkan siapa Allah bika, sebab atau lantaran engkau Mu'adz, rajulan akan laki-laki wahidan yang satu, ya rajul, yaitu khairun lebih bagus laka bagi kamu, minad dunya ketimbang, minnya mufaddal alaih, jadi cara mananya ketimbang begitu. Minad dunya ketimbang dunia, wama dan apapun, fiha yang tetap iyama di dalamnya ad-dunya. Apa makna bebasnya itu Pak Ustadz Agus? Cara maknain bebasnya. Ya wa amal akhbaru. Adapun sedangkan di antara hadis yang menjelaskan keutamaan mengajar adalah sabda Nabi Muhammad SAW saat mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman. Sungguh, jika Allah memberi petunjuk satu orang laki-laki dengan perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada dunia beserta isinya. baik, ini keutamaan menyampaikan ilmu ya. Teman-teman kita sebelah sono itu andalannya balighu anni walau ayah, itu andalan itu. Sehingga dia berkembang. Kalau kita itu ya agak takut ngajarin orang ya, takut apa? Ya, padahal ya kalau kita sampaikan kan jadi ada manfaatnya ilmu kita. Sekarang begini ya, mulai hari ini nih ngaji, kita komitmen di dalam hati kita. Apapun yang kita dapat oleh ngaji ini, sampaikan. Di rumah punya santri nggak Bu? Lah punya, itu anak kan santri Bu juga. Kan santri ya. Iya kan. Jadi kita kasih tahu, kita ajarin anak kita. Jadi santri pertama kita ya anak kita. Kasih tahu kepada mereka hasil dari ilmu yang kita dapat hari ini. Sehingga nanti ilmu kita jadi apa? Manfaat. Persoalan jumlah itu bukan ukuran. Kita itu kadang-kadang sama orang gengsi. Ada majelis taklim Pak Ustadz, ya majelis taklim kecil, nggak ada sebutan majelis taklim kecil, mana ada majelis taklim. Punya pesantren, punya cuman pesantren kecil, nggak ada pesantren kecil. Pesantren itu cuman dua, pesantren modern, pesantren salaf, nggak ada pesantren sogir, pesantren kabir, nggak ada. Pokoknya namanya pesantren itu yumbuh kecil, yumbuh besar, pokoknya pesan yang di situ diajarkan ilmu. Santri saya yang di Jakarta, yang di Darul Falaih, terbanyak rekornya hanya 19 orang. Terbanyak. Ya karena nggak ada sekolahannya.
cuma untuk tahfiz dan kitab saja. Ya, mudah-mudahan nanti yang di Sekabumi bisa ribuan orang nanti. Mudah-mudahan. Karena di sana ada sekolahnya. Orang sekarang pengennya ada sekolahannya ya. Kalau nggak ada sekolahnya kurang diminati. Jadi ketika Nabi mengutus ya, Nabi itu dalam berdakwah kan nggak, kadang ya jalanin sendiri, dakwanya seringnya yang ngutus. Jadi kalau saya nanti ngirim badalan ya anggaplah itu Nabi ngutus Mu'adz. Hah? Wah ada Ustadz Gufron sehat, Ustadz Gufron sehat ya. Jadi cara kiai ngutus badalan itu ya wajar saja. Yang penting taklimnya jangan libur ya. Kemana itu ngaji kok nggak ngaji itu nak, ustadznya kondangan lah kan ya, mengganggu keistiqomahan ya. Pak Ustadz Agus ya, satu saat kan uzur. Loh, Mas Pian, ini putranya harus tampil sebagai mubadil, sebagai pengganti. Harus siap ya, harus siap. Jangan saya, jangan yang lain. Karena kan sahibul majlis ya Pak Ustadz Agus. Jadi dalam hadis ini salah satu keutamaan mengajari ilmu itu adalah ketika Rasul mengutus siapa ini Bu? Mu'adz bin Jabal. Apa nasihat Nabi kepada Mu'adz? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahid khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sebab dakwah kamu ada orang sepotong aja. Orang sepotong itu apa ya? Oh, tiba-tiba dapat hidayah, dapat ilmu, itu jauh pahalanya lebih hebat dari dunia seisi-isinya. Ya sepotongnya anak kecil balita itu kira-kira ya. Tapi kan kalau kayak bocah masih kecil jangan diajarin ilmu kayak gini. Ya nanti ilmu kita ini tergantung ya kelasnya. Jadi berdakwah itu tidak penting jumlahnya, yang penting apa yang kita dakwakan nyampe atau tidak. Apalagi banyak. Seorang saja dari murid kita yang kita ajarkan tuh, kok tiba-tiba dia paham kemudian diamalin, itu jauh pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia seisi-isi. Nanti enggak usah apa cara orang, enggak usah malu, enggak usah risih, ya sampaikan ilmu. Tentunya cara menyampaikannya ya dengan catatan yang kita paham. Ustadznya nggak paham, bagaimana mau nyampeinnya kan? Jadi yang kita ajarin itu sesuatu yang kita pahami, kemudian yang memang kejangkau sama kita. Oh, kiai-kiai kan kitabnya gede-gede lah, ya kan memang makomnya itu. Kalau kita yang mungkin belum sampai derajat itu ya, yang sedang, ntar yang makin kecil ya tipis, biasa saja. Intinya semuanya bergerak berdakwah tanpa melihat siapa santrinya, tanpa memandang apa majelisnya. Jadi kemanfaatan ilmu itu terus investasi yang sangat luar biasa. Jadi santri ibu siapa Bu? Anak. Mantu ibu yang pada malas ngaji itu kan ibu yang ajari, cucu semuanya itu santri-santri ibu. Gak usah dibikin seragam dulu. Baru mulai dibikin seragam. Lah iya, paham ya. Jadi betapa hasil dari santri yang dapat ilmu kita itu lebih hebat dari dunia seisi-isi. Bayangkan kalau di Sidogiri ya, kiainya siapa itu namanya, pendirinya namanya, kiai siapa itu? Ya kayak Nawawi itu, santrinya belasan ribu. Nggak usah banyak-banyak belasan ribu, 1000 aja yang jadi kiai semua. Masya Allah, itu investasi yang sangat luar biasa. Ntar dari anaknya, dari santri itu kok jadi lagi terus beranak pinak. Jadi ternyata investasi seorang ulama itu mampu mengalahkan investasi apapun. Tidak ada di dunia ini yang mengalahkan investasinya para ulama. Kalau sudah bicara menyebar ilmu, tidak ada. Kita harus iri.
Jadi bahwa kita mungkin investasi harta dengan sedekah jariyah itu kelasnya masih jauh di bawah investasi ilmu. Hadis kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan jauh atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man alima ilman, apa itu? Fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin min narin. Man adapun siapa orang, yaitu alima, mengerti ia man. Mengerti ilman akan satu ilmu, enggak banyak. Satu ilmu kok dia ngerti, fakatamahu kemudian dia sembunyikan, alias tidak dia sebarkan ilmu itu, fakatamahu kemudian menyembunyikan, ngumpetake namanya menyembunyikan. Siapa man akan ilman tadi diancam oleh Allah, aljamahullah yamal qiyamah. Cara zaman dulu penjahat tuh dirantai. Aljamahu itu diapain? Dibelenggu ya. Belenggu bahasa kita. Aljamahu itu membelenggu. Ya Allah akan si apa kayak tadi? Man, siapa Allah? Allah kapan dibelenggunya oleh Allah? Yaumal qiyamati. Ya Allah ya Karim, nanti di hari kiamat dengan rantai. Iya dengan rantai, tapi rantainya dari api neraka. Pilih jamin dengan rantai min narin dari api neraka. Apa cara terjemahan bebasnya Pak Ustadz Agus? Sungguh jika Allah memberi petunjuk sampai Betul. bagi siapapun yang mengetahui ilmu lalu menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasung kendali di hari kiamat dengan api neraka. Memasung kalau di situ. Bayangan kita memasang mungkin ya. Ini kacamatanya Pak Ustadz gak ada, kacamatanya hilang ini. Memasangnya di Bapak Masjid kacamata kacamata. Saya Iya, memasang artinya merantai gitu ya, dirantai ya, sehingga nggak bisa. Ya jadi ini